Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil ghairil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyina bil ikhlasi wa sidqi wal khawf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa'afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hiqdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai dalam kajian kita di kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah wa Tahqiq, alhamdulillah kita lanjutkan setelah minggu yang lalu membahas pasal yang baru, yaitu memandikan mayit, mengkafankan, mensolatkan, kemudian menguburkan. Hukumnya fardu kifayah, ya. Artinya fardu kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakan maka kewajiban yang lain gugur, ya. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, ada mayit tapi nggak ada ngurus, nggak dimandiin, nggak dikafanin, nggak disolatin, nggak dikuburin, didiemin aja, maka satu desa itu berdosa semuanya, ya. Itu hukum fardu kifayah. Kemudian idza kana al-mayyitu musliman wulida hayyan. Nah, kemudian di sini dikatakan apabila mayit itu seorang muslim, ya, baik muslim itu sudah dewasa ataupun anak kecil. Idza wulida hayyan, apabila yang mayit itu dilahirkan dalam keadaan hidup, setelah dilahirkan oleh ibunya itu bayi hidup. Bagaimana kita bisa tahu dia hidup? Ya, di sini dikatakan bi an alimat hayatuhu binahwi siyah, dengan kita lihat tanda-tanda kehidupan seperti apa siyah. Biasanya kan bayi kalau udah keluar dari perut ibunya, di apa tuh namanya sama dokternya tuh ditepak-tepak sampai dia nangis. Nah, nangis itu tanda kehidupan. Kalau bayi keluar dari perut ibunya dilahirkan nangis atau teriak atau jerit-jerit, nah itu namanya tanda kehidupan. Ya, ada tanda kehidupan. Aw dhaharat ka'anah talaj, atau bayi tersebut bergerak, ya, ada gerakan dari tangannya atau gerakan dari kakinya atau dari badannya, itu tanda-tanda kehidupan, ya.
tanda kehidupan. Au taharrak ba'da infisaluhu, atau setelah dilahirkan oleh ibunya, nah itu bayi bergerak-gerak, ya. Nah itu namanya tanda kehidupan, ya. Itu namanya tanda kehidupan. Kalau bayi lahir ada tanda kehidupan, ada itu bayi tadi habis dilahirkan nangis, bergerak, nggak lama habis itu 5 menit meninggal tuh bayi meninggal dunia, ya. Nah di sini dikatakan gimana hukumnya, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam atiflu yusolli alaih, sholatin. Oh kan masih kecil, masih bayi, dia belum sholatin. Kenapa? Hukumnya sama seperti hukum orang dewasa. Kenapa? Karena setelah dilahirkan ada tanda kehidupan dia. Mau dia nangis, mau dia teriak, mau dia bergerak, berarti itu tanda kehidupan. Jadi nggak diem aja gitu, ya. Setelah dilahirkan ada tandanya kehidupan, kata Nabi Muhammad SAW, atiflu yusolli alaih. Maka bayi yang mempunyai tanda kehidupan setelah dilahirkan tetap disolatkan kalau itu bayi meninggal dunia. Apalagi anak yang umurnya udah 6 bulan, udah gede. Bayi yang umurnya udah 6 bulan, udah gede, meninggal dunia, tetap seperti hukumnya seperti orang dewasa. Dimandiin, kemudian dikafanin, sholatin, kuburin, ya. Jadi hukumnya sama seperti hukum orang dewasa. Jangan lihat umurnya. Biasanya orang lihat umur, masih kecil, belum balik, udah langsung aja mandiin, kafanin, kuburin, gak usah disolatin. Gak boleh, harus disolatin. Hukum anak kecil sama seperti hukum orang dewasa. Nggak ada jenjang batasnya, itu harus balik. Kalau udah balik sholatin, enggak, ya. Nah, selama dia dari dilahirkan ada tanda kehidupan, setelah itu meninggal dunia sebulan atau seminggu atau sehari atau enggak lama 10 menit meninggal dunia, hukumnya kayak hukum orang besar, ya. Sholatin, kemudian mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Wa hadza idza nazala qabla tamamis sanah, ya, qabla tamamis sanah asharat wa lahdatin. Amanazil ba'da dzalika fal kabir mutlaqan. Ya, nah ini apabila dilahirkan sebelum sempurnanya 1 tahun, ya, fisitatil ashur, ya, sebelum sempurnanya 9 sebelum sempurnanya 6 bulan, walahdatin, dan sebentar. Amanazil ba'da dzalika fal kabir mutlaqan. Nah, nanti ada hukumnya bagaimana itu kalau dia sakat itu keguguran, ya, keguguran dilihat. Ya, jadi kalau bayi yang dilahirkan kemudian ada tanda kehidupan, setelah itu meninggal dunia, maka hukumnya seperti hukum orang dewasa, ya. Wa wajibu lizimi takfin. Nah, dan juga wajib bagi kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di antara kita nih, hidup bareng-bareng sama kita, itu kafir zimmi namanya, ya. Dia nggak ganggu kita juga nggak ganggu dia, itu namanya kafir zimmi, yang hidupnya sudah bermasyarakat dengan orang-orang muslim, ya. Dia jalanin agamanya, kita jalanin agamanya. Nah sekarang bagaimana kalau orang kafir zimmi meninggal, bagaimana hukumnya? Ya, di sini dikatakan wa wajibu lizimi takfin, ya, wadafnu, ya, dan kewajiban bagi kafir zimmi, bagi dia itu, kita nih muslim, ya, ada tetangga kita kafir zimmi meninggal, apa yang kita lakukan? Kewajiban bagi kita untuk kafir zimmi ini hanya mengkafankan dan juga menguburkan. Gak ada kewajiban bagi kita memandikan, gak ada kewajiban bagi kita untuk mensolatkan, gak ada. Cuma kafanin dan juga kuburin. Kalau dia dikuburin, ya, biasanya kan ada yang dibakar dan lain sebagainya, ya. Fi baitil mal, itu kalau kafir zimmi itu tidak ada keluarganya, hidupnya sendiri, ya. Anaknya
udah nggak tahu kemana, pokoknya hidupnya sendiri itu di rumah, tahu-tahu meninggal, kagak ada keluarganya yang datang, ya. Terus gimana? Nah, kita nih sebagai muslim, kewajibannya bagi si kafir dhimmi ini mengkafanin kemudian kuburin. Kewajiban bagi kita kalau nggak ada keluarganya. Kalau misalkan tidak ada keluarganya, terus kita beli kain kafan sama nguburin, duitnya dari mana? Di baitul mal. Duitnya dari baitul mal. Baitul mal itu tempat di mana dikumpulkan zakatnya orang-orang muslim. Ya, dulu di zaman Nabi Muhammad ada itu baitul mal. Jadi muslim dia punya kebun atau dia punya emas perak atau dia punya apa aja penghasilannya, kemudian zakatnya digabungkan di baitul mal, ya. Nah, duitnya dari baitul mal. Fa in lam yakun fa alaina haitsu la mala lahu wa lam yakun lahu man talzamuhu nafaqatuhu, ya. Nah, kalau si mayit kafir dhimmi ini nggak ada hartanya, baitul mal nggak ada kita, ya, kita nggak ada. Coba lihat bagi siapa di sini orang yang bertanggung jawab, misalkan RT-nya, RW-nya, coba lihat kalau si kafir dhimmi ini meninggal sendirian di rumahnya, coba lihat ada nggak harta yang ditinggalkan sama dia. Kalau ada harta yang ditinggalkan sama dia, pakai hartanya dia buat pengurusan jenazahnya dia, jenazahnya si kafir dhimmi ini, ya. Mungkin dia ninggalin di rumah, suruh siapa yang terpercaya untuk mencari hartanya si mayit ini di rumahnya dia, ya, di rumahnya dia. Walam yakun lahu man talzamuhu nafaqatuhu, dan nggak ada yang bertanggung jawab memberikan nafkahnya dia. Misalkan, ya, anaknya udah kagak tahu kemana, saudaranya udah nggak tahu kemana, ya. Biasanya kan kalau orang tua sudah nggak mampu untuk mencari rizki, maka kewajiban anaknya untuk memberikan kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada orang tuanya kalau orang tuanya sudah tidak bisa mencari rizki lagi. Nah, ini kafir dhimmi hidupnya sendirian, anaknya nggak ada, berikan nafkah juga kagak ada, nggak tahu di kemana, ya, tinggal dia sendirian. Wafa'u bi dhimmatihi kama yajibu it'amuhu wa kiswatuhu, ya. Nah, orang yang wajib memberikan makannya dia, kemudian pakaiannya dia, ya, yang memberikan nafkahnya dia nggak ada sama sekali. Maka kita nih muslim turun tangan, ya. Apa kewajiban kita? Cuma mengkafankan dan juga menguburkan. Nguburinnya di mana? Nguburinnya di tempat orang-orang kafir, ya, nggak boleh campur dengan kuburan muslim, ya, nggak boleh. Dia punya kuburan sendiri, ya. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab atas kematiannya, ya, dan dia nggak punya harta. Kalau RT nyari di rumahnya nggak ada, dia nggak ada harta, nggak ninggalin harta, ya. Terus gimana? Ya udah, siapa orang yang mampu, mau nggak dia jadi mengeluarkan uangnya, donaturin untuk memberikan keperluan si mayit kafir dhimmi ini, ya. Kalau ada donatur, keluarin duitnya. Kalau nggak ada, ya tanggung jawab muslimin, ya, patungan berapa, ya, untuk menyelesaikan daripada jenazahnya mayit kafir dhimmi. Wadafnu alih, dan juga setelah itu, setelah dikafanin, kemudian kuburin, selesai. Nggak usah dimandiin, nggak ada kewajiban bagi kita untuk memandikan kafir dhimmi. Nggak sholatin juga karena dia bukan bagian dari Islam, ya, itu kewajiban kita. Tapi kalau ada keluarganya datang, ya, dia hidup sendirian, yang kita tahu dia hidup sendirian, atau meninggal dunia, kemudian anaknya pada datang, saudaranya pada datang, ya kita lepas tangan, ya, muslim lepas tangan. Kenapa? Karena sudah ada yang ngurus, kecuali nggak ada yang ngurus. Begitu juga kalau misalkan ada orang kafir dhimmi yang meninggal dunia di kampung kita, ya, nggak ada yang ngurusin sama sekali. Nah, mungkin dia bukan tinggal di sini, atau baru tinggal di sini, ya, atau meninggal mati di kampung kita, orang kafir dhimmi, ya, lapor ke sana kemari, nggak ada yang kenal, ya udah,
tinggal kafanin kemudian kuburin. Kemudian wajibu lisakati. Nah, kewajiban bagi lisakati. Sakati apa? Sigeti itu wahwa alladzi saqata min batni ummihi qabla tamami sanah sittati ashhur. Ya. Sigit itu janin yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna 6 bulan. Sebelum sempurna 6 bulan udah keluar dari perut ibunya atau keguguran. Ya, sebelum 6 bulan. Bagaimana hukumnya? Kalau dia mati, meninggal dunia, ya, itu janin yang keguguran, wa huwa alladzi lam tadhhar fihi amaratul hayah. Tidak ada tanda kehidupan. Ada janin, ya, dihitung-hitung sama ibunya belum sampai 6 bulan udah keguguran. Ketika keguguran keluar dari perut ibunya, nggak ada gerakan, nggak ada teriak, apalagi nggak ada, udah diem aja, ya, sebelum 6 bulan. Lam tazhar fihi amaratul hayah, dan tidak tampak tanda-tanda kehidupan. Walakin zaharat khalquhu bi anta khattat sawaan baligh arba asyur amla. Tapi ada bentuknya, palanya ada, matanya ada, hidungnya ada, kemudian bibirnya, tangannya ada, kakinya ada, badannya ada, bentuknya ada. Tapi nggak ada tanda kehidupan untuk keluar, nggak ada nggak nangis, nggak bergerak, nggak teriak, nggak ada, ya, nggak ada. Bianta khattat sawaan balaga arba'ah asyhur amla, ya, baik melewati 4 bulan ataupun tidak. Ghaslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalli alaih. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bagi janin yang keguguran keluar dari perut ibunya sebelum 6 bulan, maka hukumnya cukup dimandikan, dikafanin, kemudian dikuburkan. Sholatin enggak? Wala yusalli alaihima, dan tidak disolatkan. Kafir dhimmi enggak usah disolatin, bayi yang keguguran juga tidak disolatin, ya, yang tidak disolatkan. Ai tahrimus shalah ala dhimmi wasaqatil mayyit, ya, diharamkan salat jenazah untuk kafir dhimmi dan juga bayi yang keguguran, ya, bayi yang keguguran. Tapi kalau kegugurannya lebih dari 6 bulan, gimana? Kegugurannya lebih dari 6 bulan. Kalau kegugurannya lebih dari 6 bulan, ya hukumnya sakit tadi itu. Kalau kegugurannya lebih dari 6 bulan, kemudian ada tanda kehidupan, bergerak aja sedikit, udah hukumnya sama seperti hukum orang dewasa, ya. Kalau kegugurannya lebih dari 6 bulan, nggak ada tanda kehidupan, ya, nggak ada tanda kegugurannya bulan ke-7, ya, atau bulan ke-8, sebulan lagi udah mau melahirkan keguguran, nggak ada gerakan sama sekali, mayit, mati, ya udah hukumnya tadi cuma sholatin, kafanin, kemudian kuburin. Disolatin, nggak perlu disolatin. Jadi kafir dhimmi dan juga janin yang keguguran tidak usah disolatkan, ya, cukup dikafanin, kemudian dimandikan dan dikuburkan. Kalau janin itu umurnya kurang dari 6 bulan, ya. Waman mata fi qitalil kuffar walam tabqa fihi hayatul mustaqirrah bisababihi. Siapa orang yang meninggal di dalam peperangan dengan orang-orang kafir, ya, walam tabqa fihi hayatul mustaqirrah bisababihi, meninggalnya itu karena peperangan antara muslim dengan kafir, perang di zaman Rasulullah, di zaman sahabat perang, mati, ya, di dalam peperangan, kematiannya disebabkan karena peperangan, ya. Terus apa hukumnya? Kafnun, ya, hukumnya itu dikafankan, bisyabihi mutaltakhatu bidamin wa ghairiha, kafanin dengan baju dia, dengan baju
yang apa tuh namanya, yang dikubur, ya, dengan baju yang dikubur, nggak boleh diganti bajunya, ya. Di perang misalkan pakai baju ini, mati meninggal dunia, jangan dicabut bajunya, biarin, darahnya nggak usah dibersihin, ya, tidak usah dibersihkan darahnya. Dikafankan dengan baju dan darahnya, wa ghairiha, dan selain daripada itu. Lakin mutaltakhatu bidamin aula, akan tetapi kalau dikuburkan dengan darah yang masih ada di tubuhnya itu lebih utama, ya, lebih utama. Walidzalika qalal musannif. Kenapa? Karena itu kebanggaannya dia, kebanggaannya dia ketika nanti dibangkitkan, hari kebangkitan, dia meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. In sahah niyatuhu, kalau niatnya benar, kalau niatnya benar-benar mencari ridha Allah di dalam berjihad, itu jadi kebanggaannya dia. Tapi kalau orang yang berjihad kemudian jihadnya itu niatnya bukan karena Allah, ya, bukan bukan menjadi balasan baik baginya, tapi menjadi balasannya dia mendapatkan keburukan, ya. Nah, supaya apa? Supaya menjadi kebanggaan dia. Jadi ketika dia meninggal dunia berperang di jalan Allah, kuburin sama baju-bajunya, sama darahnya, ya, seperti Sayyidus Syuhada, seperti pemimpinnya para syuhada. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Rasulullah SAW yang meninggal dunia di dalam peperangan Uhud, ya, itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia nanti kelak akan menjadi Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Fi thiyabihi ay alati tayyada libasiha walau min harir ba'da naz'iha minhu aqiba mautihi wa audaha ila inda takwin, ya. Kemudian juga dikuburkan dengan bajunya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid ini, ya, kuburkan juga dengan bajunya. Alati tayyada libasiha, yang dipakai sama dia, ya. Walau min harir, kalau misalkan ini orang sebelum meninggal dunia, ya, ketika berperang itu dia pakai baju dari sutra. Kan laki-laki nggak boleh pakai sutra, ya, kecuali kalau dalam keadaan darurat seperti dia penyakit gatal-gatal, nah, itu boleh laki-laki pakai sutra. Karena sutra itu pakaiannya wanita. Kalau wanita gatal kagak gatal, badannya gatal kagak gatal, boleh pakai sutra. Cuman laki-laki nggak boleh. Sutra murni dibaca, sutra murni 100% sutra nggak boleh laki-laki pakai. Misalkan dia lagi sakit, ikut perang, ya, pakai baju dari sutra. Nah, kemudian digugur di dalam peperangan. Walau min harir, walaupun bajunya dari sutra, ya, ba'da nazaiha minhu akiba mautih, ya, wa audaha ilaihi inda takfin, walaupun bajunya dibuka, baju yang dari sutra ini, ya, mungkin apa tuh namanya, dia susah, ya, maksudnya susah itu mungkin dia terlalu pakaian sutranya ini dibuka, ya, setelah itu dia nggak tertolong dalam peperangan, kemudian dia meninggal dunia. Nah, bajunya tadi itu yang sutra itu terlepas dari badannya dia. Nah, ketika dia dikafankan, balikin lagi itu bajunya, ya, balikin lagi ke badannya. Atau bajunya itu sobek, ya, baju sutranya itu sobek, maka ketika setelah kematiannya, wa audaha, kembalikan sutra tersebut kepadanya ketika dikafankan, inda takfin, ya, ketika orang-orang yang gugur itu dikafankan. Fa in lam takfih, ya, bi an lam tastur kulli badanihi. Kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan perang, tapi kain kafannya nggak cukup sampai badannya dia, ya, sampai badannya itu untuk untuk mengkafankan
orang yang mati syahid ini dengan kain kafan nggak cukup kainnya, ya. Kainnya nggak cukup. Bagaimana? Zada 'alaiha ila antatima wujuban. Maka ditambahkan dengan kain yang lain. Tambahkan dengan kain yang lain, ya, untuk menyempurnakan yang wajib, ya, untuk menyempurnakan yang wajib. Artinya yang wajib itu harus tertutup hal-hal yang yang wajib. Yang wajib itu auratnya dia, ya. Atau ada kain cuma sampai sini doang, dari kepala sampai sini, zid, ya, zid itu tambahkan dengan kain yang lain. Gak ada tambahin yang lain kecuali hanya ada harir doang nih, ada sutra. Kalau nggak pakai sutra, kain kafannya kurang, nggak nutup semua tubuhnya. Bisa tutup semua tubuhnya tapi ada kain sutra, pakai, ya, pakai itu kain sutra untuk menutupi daripada tubuhnya, untuk mengkafankan daripada tubuhnya. Wa yajib talibun naz'uha minal warathah 'alal aujah pada Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau ahli warisnya meminta, karena kan kalau bahan sutra itu kan agak mahal. Kalau misalkan ahli warisnya minta anaknya atau istri, enggak, jangan dipakai, jangan dipakai itu kain sutranya, ya. Kalau ahli warisnya minta, ya jangan dikasih ke mayit ini, kembalikan kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena itu udah haknya ahli waris. Kalau ahli warisnya tidak mau kain sutra itu dikuburkan dengan orang yang mati syahid tadi, ya, maka cabut dan berikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya minta, kalau ahli warisnya nggak minta, ya nggak apa-apa, ya. Atau udah dikubur, ahli warisnya baru tahu, oh itu suami saya kemarin kan pakai baju sutra, kemana itu sutranya? Wah, udah dikubur sama jasad suaminya, ya udah, mau diapain, ya, gitu. Nah, begitu juga harta yang ditinggalkan sama mayit setelah kematian mayit itu menjadi haknya ahli waris. Orang meninggal dunia, bapak, suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Setelah meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan sama mayit ini semuanya menjadi ahli waris, haknya ahli waris. Haknya ahli waris setelah menyelesaikan kewajibannya si mayit. Nggak langsung, wah, udah semuanya diambil-ambilin menjadi haknya ahli waris. Ini bapaknya bagaimana? Urusan biaya kuburnya siapa yang mau bayarin? Ambil dulu dari harta yang ditinggalkan sama si bapak ini, si mayit. Berapa harga kubur, bayar dari harta si bapak yang ditinggalkan. Ambulan tadi, bawa ambulan dari rumah sakit kemari, berapa, bayar. Ini mayit ada utang nggak? Tanya dulu semuanya. Oh, ada utang, bayarin utangnya dari harta yang ditinggalkan. Setelah semuanya udah selesai urusannya mayit udah dikubur, urusan udah selesai, nah sisa hartanya itu haknya ahli waris, ya. Jadi nggak langsung dapat hak ahli waris, enggak, nih urusannya mayit, nanti bagaimana, siapa mau bayarin semuanya, ya, gitu. Kayak Habib Ali Masyhur bin Hafidh, beliau pernah ada satu orang meninggal dunia. Ketika satu orang meninggal dunia, beliau dipanggil di rumahnya. Ini bagaimana urusan ahli waris. Setelah beliau datang ke rumahnya, dilihat rumahnya ada lampu semprong, lampu yang ada minyaknya, ya. Dilihat lampu ada minyaknya, kemudian itu lampu dimatiin sama dia. Kenapa? Karena ini juga menjadi haknya ahli waris. Walaupun minyak tuh cuma minyak doang, minyak kan pakai duit. Kalau si yang beli ini, kepala keluarga ini udah meninggal dunia, ini pun jadi ahli waris. Rumahnya, peralatannya, semua itu juga jadi hak ahli waris setelah kebutuhan si mayit diselesaikan, ya, gitu. Wadafnu ka ghairihi minal amwati walakin la yughassil walau jinsan walau junuban wa haidan wa nufasa, ya. Kemudian setelah dikafankan bagaimana?
orang yang gugur di medan peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala setelah dikafankan kemudian dikuburkan, ya. Setelah dikafankan dikuburkan seperti mayit-mayit yang lain, ya. Walakin la yughassil, dimandiin enggak? Jangan dimandiin, ya. Orang yang mati syahid, ya, tidak boleh dimandikan. Walau junuban, oh, ini tadi nih perangnya bareng sama saya. Dia bilang katanya ketika dia ikut perang ini, dia mendatangi istrinya, belum sempat mandi junub, belum sempat mandi besar, kemudian ikut perang sama saya, kemudian dikubur. Ini gimana? Dia tadi belum mandi besar nih. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah dimandiin, nggak usah dimandiin, nggak usah dimandiin. Kan pernah ada sahabat, ketika ada sahabat siapa itu namanya, ya, udah udah nikah pagi, ya, kemudian siang ada panggilan jihad, ya, udah nikah pagi, udah datengin istrinya, ya, siang itu ada panggilan jihad, ditinggalin istrinya, dia pergi jihad. Setelah dia pergi jihad, nggak taunya gugur tuh, ya, tuh sahabat gugur. Nah udah, tidak dimandikan, ya, nggak dimandikan. Jadi perintah dari Rasulullah SAW bagi orang yang gugur di medan peperangan, bagi mereka yang jihad, maka kewajiban baginya untuk mengkafankan dan juga mengkuburkan, tidak disolatkan. Walaupun yang meninggal, yang wafat di medan peperangan itu junub, wahaidon, atau perempuan mujahidah, perempuan, dia lagi haid, jangan dimandiin. Atau dia lagi nifas, tidak dimandiin. Wala yusolli alaih, dan tidak disolatkan, nggak dimandikan dan tidak disolatkan, ya. Yahrumu ghusluhu wa salatu alaih, diharamkan untuk memandikannya dan juga mensolatkannya. Sawan fi dzalikal baligh wasabi wal hur wal abd wal rajul wa murah, ya. Maupun yang meninggal dunia di medan peperangan itu orang yang sudah besar, dewasa, ya, anak dewasa, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sobi, anak kecil. Ketika peperangan Uhud kan ada dua anak kecil, laki dengan adik dengan kakak, mendatangi Abdurrahman bin Auf, tanya, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal dalam peperangan Uhud? Dua anak kakaknya sama adiknya di sini. Ini dia dengar dari didengar bahwa Abu Jahal ini orang yang sering mengganggu Rasulullah di Mekah, ya. Ditanya, mana yang namanya Abu Jahal? Itu namanya Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf juga bingung, ngapain ya anak kecil nanyain Abu Jahal? Itu namanya Abu Jahal. Dilari langsung bawa pedangnya, kemudian disabet itu Abu Jahal, dia yang mati. Gak lama adiknya maju lagi, mati lagi. Nah itu sobi, anak kecil, ya, tetap tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Wal hur, ya, baik yang gugur itu adalah orang yang udah merdeka atau hamba sahaya, ya, yang ikut berperang itu hamba sahaya, baik itu laki-laki dan juga perempuan. Lama ra'al Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil gatla Uhudin wa lam yusalli alaihim hakadzarikal hisni, ya. Dari Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan jenazah muslimin yang gugur di dalam peperangan Uhud, walam yusolli alaihim, dan Rasulullah tidak mensolatkannya, nggak dimandikan dan tidak disolatkan, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, nggak dimandikan sama Nabi Muhammad dan juga tidak disolatkan. Itu hukumnya orang yang mati syahid, ya. Wa aqallul ghusli izalatun najasah, paling sedikitnya di dalam memandikan mayit itu adalah menghilangkan najisnya,
Qabla ghusli, kapan menghilangkan najisnya? Sebelum mayit itu dimandikan. Jadi sebelum dimandiin, ya, dibersihin dulu tuh najisnya. Biasanya kalau di kitab Safinatun Najah dikasih batu. Kalau mayit ini sudah ada di papan pemandian, tempat pemandian, perutnya itu dikasih batu. Batunya nggak berat-berat banget. Kasih batu di atas perutnya itu, di atas pusernya, nanti kempes sendiri itu turun. Ketika turun keluar tuh semua najis-najisnya keluar. Untuk memastikan semuanya udah keluar, diurut-urut, perutnya diurut-urut, biar semuanya keluar. Karena tubuh nih kalau udah kagak ada nyawanya, kalau udah kagak ada ruhnya, ya, maka perut yang biasa kita tahan, buang air besar, kan bisa kita tahan karena ada ruhnya kita. Tapi kalau ruhnya udah kagak ada, ya udah dipencet sedikit ya udah keluar semua tuh. Ya, udah blong semuanya udah keluar. Makanya diurut-urut dulu sampai benar-benar udah keluar semua, baru dimandiin. Kemudian kuku-kukunya dibersihin, ya, telinganya dibersihin. Kemudian dia punya lubang hidung, semuanya dibersihin. Jadi bersihkan dulu najisnya semua, udah benar-benar bersih, baru mandiin. Ya, jangan terburu-buru main mandi-mandiin aja, ntar keluar lagi najisnya, mandiin lagi. Makanya dibersihin dulu tuh semua. Si mayitnya ini dibersihin, ya. Menghilangkan najis si mayit sebelum memandikannya. Wa hadza mabni ala ma sahahu ar-Rafi'i wa ala ma faraga ba'dhum bainal hayy wal mayyit bi anna hadzal akhir ahadal mayyit fahtiyat lahu bi ijabi akmal ahwal taharah. Karena perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Kalau yang mati ini adalah waktu terakhirnya dia, ya, untuk menyempurnakannya maka dibersihkan dulu semua najisnya. Kalau kita kan hidup, ya, kita misalkan nggak ada air, kita buang air, masih ada najis, ntar bentaran juga kalau ada air kita bisa bersihin. Tapi kan kalau udah mayit udah nggak bisa lagi, zamannya dia udah kagak bisa, waktunya dia udah nggak ada, udah habis, ya. Maka katanya Imam Rafi'i, maka dibersihin dulu semua najisnya baru dimandikan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli salama musallah syam zahiran wa batinan fid din wa duna wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina fid din wa latful afiyah karimna bi kamal futuh wal munukh wa rusuh wa sal jasad wal qalbi wa karimna bi kamil ilmi wa amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil a'zam wa li signani nas waqtim lana wa lakum husna fi khairin lutfin wa afiyah جاملة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة ولا أرى الحبيب عبد الله بن حسين المطهر وشيخ محمد نواوي الجاوي شافي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.